diriwayatkan dari Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Billah rahimahullahu ta'ala bahwasanya beliau berkata di saat menjelang kematiannya, demi Allah, aku bertaubat kepada Allah daripada segala apa yang telah aku lakukan terhadap hak Ahmad ibnu Hanbal, kerana aku tidak pernah mengikutinya sama sekali, sedangkan orang selain aku mengikutinya. Wahai orang miskin, tinggalkanlah perkataan-perkataan yang tidak berguna bagimu. Tinggalkanlah kefanatikan dalam bermazhab, dan sibukkanlah dirimu dengan sesuatu perbuatan yang bermanfaat bagi dirimu di dunia maupun di akhirat. Tidak lama lagi kamu akan melihat beritamu, dan kamu akan melihat perkataanku. Kamu akan melihat ketika engkau terluka, sementara di kepalamu tidak ada topi wajah yang akan melindungi dirimu daripada kecederaan itu. Kosongkanlah hatimu daripada keinginan dan godaan duniawi, kerana kamu akan dicabut daripadanya dalam waktu dekat. Janganlah kamu memburu kesenangan hidup di dalamnya, kerana ia tidak tersisa di tanganmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'aishu 'aishul akhirah." Maksudnya, kehidupan yang hakiki itu ialah kehidupan akhirat. Pendekkanlah angan-anganmu, bersikap zuhudlah kamu di dunia, kerana zuhud itu mampu memendekkan angan-angan. Tinggalkanlah teman-teman yang buruk, putuskanlah rasa cinta dan kasih sayang kamu dengannya, serta hubungkanlah kasih sayang dan cintamu dengan orang-orang saleh. Tinggalkanlah kerabatmu apabila mereka tergolong kepada kerabat yang buruk, dan sambungkan atau jalinlah hubungan persahabatan dengan orang yang bukan kerabatmu, sekiranya mereka tergolong kepada orang yang baik. Kerana rasa kekerabatan itu akan timbul daripada setiap orang yang engkau kasihi, maka engkau akan melihat orang-orang yang saling menyayangi antara satu dengan lainnya. Ditanyakan kepada sebahagian hukama, apakah kekerabatan itu? Mereka menjawab, kekerabatan itu adalah kasih sayang. Halanglah dirimu daripada memburu sesuatu yang sudah menjadi bahagianmu dan yang belum menjadi bahagianmu. Kerana memburu segala sesuatu yang menjadi bahagianmu itu akan menimbulkan kesusahan. Manakala perburuanmu kepada sesuatu yang tidak menjadi bahagianmu adalah menimbulkan kebencian dan kehinaan. Sehubungan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min jumlati 'uqubatillahi ta'ala li'abdihi talabu ma lam yuqsamu lahu." Maksudnya, termasuk bahagian daripada seksaan Allah terhadap hambanya ialah menuntut sesuatu yang tidak menjadi bahagiannya. Wahai hamba, ambillah perbandingan daripada ciptaan Allah. Kemudian berfikirlah mengenai ciptaan itu. Maka dengannya engkau akan mencapai zat yang maha pencipta. Orang mukmin yang arif itu mempunyai keyakinan dan ma'rifat. Mempunyai dua mata lahir dan dua mata batin. Ia melihat dengan kedua-dua mata lahirnya terhadap sesuatu yang diciptakan Allah di permukaan bumi ini. Dan dengan kedua-dua mata batinnya, ia akan melihat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di langit. Lantas diangkatlah hijab dari hatinya. Maka ia akan melihat tanpa perumpamaan dan tanpa perincian. Maka jadilah ia sebagai orang yang dekat dan orang yang dikasihi oleh Allah yang hak. Sementara orang yang dikasihi tidak akan tersembunyi sesuatu apa jua pun daripadanya.
Dengan telah diangkatnya hijab itu dari hatinya, maka akan terlepaslah ia daripada kongkongan makhluk, dorongan hawa dan nafsu, serta pengaruh syaitan yang terkutuk. Allah akan mencampakkan kunci perbendaharaan dunia ini dari tangannya, dan di sisinya sama saja antara sebungkah batu dan segumpal tanah liat. Jadilah kamu orang yang berakal, yang meneliti dan merenungkan apa yang saya katakan dan memahaminya. Kerana sesungguhnya saya berbicara dengan intisari pembicaraan, dengan mutiaranya yang di dalamnya terdapat kandungan nasihat secara maknawi. Wahai hamba, janganlah mengadu tentang Allah kepada makhluk, tetapi mengadulah langsung kepadanya. Karena dia adalah zat yang maha menentukan, sementara yang lainnya tidak. Termasuk suatu perbendaharaan kebaikan ialah menutup-nutup kebaikan dirimu, menyembunyikan rahsia musibah yang menimpa dirimu dan penyakit yang engkau derita. Setiap sedekah yang diberikan oleh tangan kananmu, janganlah sampai diketahui oleh tangan kirimu. Waspada dan hati-hatilah kamu terhadap gelombang samudera dunia, kerana tidak sedikit makhluk yang telah karam di dalamnya. Ia merupakan samudera yang sangat dalam, yang mampu menenggelamkan segala-galanya. Hanya saja Allah akan menyelamatkan daripada hempasan gelombang samudera itu orang-orang yang dikehendakinya dari kalangan hambanya, sebagaimana dia menyelamatkan orang-orang yang beriman dari neraka di hari kiamat kelak. Kerana semua makhluk itu akan melaluinya, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang dikehendakinya. Perhatikanlah firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Maksudnya, dan tiada seorang pun daripada kamu, melainkan ia pasti mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Surah Maryam ayat 71. Alhamdulillah, kita terlebih dulu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada malam yang berbahagia ini kita sekali lagi terhimpun untuk meneruskan pengajian kita merujuk kepada kitab terjemahan daripada Fathur Rabbani ala Faidhur Rahmani, karya musannif kita, mursyid kita Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, secara mingguan, ya. Dan syukur pada Allah kita sekali lagi terpilih untuk berada di dalam majlis ilmu ini ataupun majlis muzakarah ini. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan manfaat ilmu kepada kita sesuai dengan tujuan kita, dan sekaligus menjadikan kita hamba-hamba yang diterima olehnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan pengajian kita merujuk kepada muka surat 32. Muka surat 32, ya. Terakhir kita berbincang tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala itu menjadi dasar kepada kemudian nanti kita memahami tentang komunikasi rohaniah, ya. Perbincangan kita tentang kalam pada kitab ini, perbincangan kita tentang kalam daripada teks Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani ini, ya, menjadi dasar kepada nantinya atau ke depan kita akan berbincang panjang tentang komunikasi rohaniah, ya. Walaupun secara dasarnya kita sebut sudah, kita menyatakan sudah, kita menjelaskan sudah bagaimana bentuknya komunikasi rohaniah. Nah, tapi dari sudut teks, ya, dari sudut teks kitab kita, nah inilah dasar
ya, yang nantinya kita berbincang panjang lebar berkaitan dengan komunikasi rohaniyah yang telah kita sebutkan, ya. Nah, jangan kita jawab, jangan kita cakap tidak ada berkomunikasi rohaniyah, ini bid'ah semuanya, misalnya, kan? Terpalit Wahabi sudah. Ya. Nah, kita berdalil sudah, kita berdalil sudah. Nah, penjelasan, nah kita mendapat penjelasan sudah. Dasar, nah kita ada dasar sudah. Yang mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada ilmu kita, ya. Menjadi bagian daripada ilmu yang nantinya kita pegang, nantinya kita bawa di dalam diri kita. Okey? Nah, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kita teruskan kata musannif rahimahullahu taala. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Al-Mu'tasim billah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, bahwasanya beliau berkata di saat menjelang kematiannya. Al-Mu'tasim, siapa Al-Mu'tasim? Al-Mu'tasim salah seorang khalifah Abbasiyah, ya. Khalifah dalam dinasti Abbasiyah. Ada sejarahnya itu, nanti kita baca sejarahnya, ya. Apabila perpustakaan kita buka nanti, nah kita ada buku, kita ada kitab-kitab yang sama ada Arabnya ataupun Melayunya ataupun Indonesianya bahasa terkait dengan sejarah khulafa, tarikh khulafa, jangan terkait dengan sejarah pemerintahan, sejarah kerajaan, ya. Di sana ada kerajaan yang dibina oleh Rasulullah, kemudian kerajaan sahabat, Khulafaur Rasyidin, kemudian kerajaan khilafah, disebut kerajaan khilafah, terdiri daripada Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Nah itu tarikh-tarikh, sejarah-sejarah yang kita perlu memahaminya sedikit sebanyak, ya. Kita perlu memahaminya, bahkan sangat bagus kalau kita mengetahuinya, ya. Kita mempunyai maklumat tentangnya. Hari ini orang sudah tidak tahu sejarah Islam. Sejarah Islam itu tenggelam. Kenapa? Karena orang sibuk dengan sejarah-sejarah barat. Ya, kalau yang belajar psikologi sibuk dengan sejarah perkembangan psikologi. Siapa bapa psikologi? Bapa psikologi adalah Sigmund Freud, Carl Rogers, Alfred Adler, bla 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 bla. Lupa sudah bahawa Rasulullah itulah bapa psikologi, ya kan? Nah, kalau orang yang sibuk dengan sains, nah mereka sibuk mengenali tokoh Newton John, betul kan nama aku sebut? Albert Newton, lupa sudah nama-namanya, kan? Nah, orang-orang yang mempropori teori graviti lah, gitulah, beginilah, kan? Ini semua nama-nama tokoh barat. Orang sibuk tentang itu. Lupa mereka bahawa Rasulullah lah tokoh sains, ya kan? Begitu, Pak. Dan kemudian bermunculan tokoh-tokoh sains di dalam Islam. Orang yang belajar perubatan, nah sibuk mereka dengan tokoh-tokoh perubatan. Orang itulah, orang inilah, Saint Mary, itu kan? Ya, macam orang yang belajar macam-macam. Nah, akhirnya kita sibuk dengan mengenali sejarah Barat, sejarah tokoh-tokoh Barat, ya, dan kita melupai sejarah Islam, ya kan? Nah, bukan saja sejarahnya, bahkan tokoh-tokohnya juga kita melupai sudah. Kita tidak kenal, ya kan? Nah, kalau kamu orang di sekolah dulu, siapa yang mencipta telefon? Alexander Graham Bell, ya kan? Betulkah? Aku pun lupa sudah, ya kan? Kita diperkenalkan dengan Alexander Graham Bell, ya kan? Siapa yang mencipta? Macam-macam. Semuanya orang putih, orang barat-barat saja. Seolah-olah Islam ini tandus. Orang Islam ini sangat mundur, sangat ketinggalan. Padahal yang menjadi tokoh-tokoh, bapak-bapak yang berkembang ilmu pada hari ini adalah orang Islam semuanya. Al-Khawarizmi, Al-Farabi, kan? Al-Jibra, yang terkait dengan matematik itu, kan? Nah, semua itu tokoh-tokoh Islam. Ya, Ibnu Sina, nah, perubatan, dalam bidang perubatan moden, semuanya, kan? Khawarizmi adalah orang yang menemui teori graviti, orang yang pertama yang bercakap tentang teori graviti, kan? Kemudian siapakah?
Orang putih. Newton John itulah. Yang boleh sebutkan tadi Newton John. Nah, orang tidak bercakap tentang Khawarizmi, orang bercakap tentang Newton John. Nah, ini semua apa? Ini semua terkait dengan orang Islam telah dilalaikan dengan sejarah mereka sendiri. Ya. Masyarakat Islam, orang Islam telah dilalaikan dengan sejarah kita. Padahal sejarah itu adalah ruh. Ya. Sejarah, sirah adalah ruh perjuangan. Ruh jihad. Nah, kata setengah daripada setengah ulama, gitu kan? Nah, apabila kita lupa sejarah, hilang ruh perjuangan. Orang Melayu lupa sejarah kemelayuannya, nah hilang perjuangan kemelayuannya. Ya kan? Nah, nanti negara kasih pada orang saja. Bangladesh banyak sudah. Nepal banyak sudah. Vietnam banyak sudah. Kuala Lumpur mereka kuasai sudah. Ya kan? Orang Islam lari semuanya. Nah, orang Melayu pun lupa sejarah, kita pun lupa sejarah bahawa negara di Nusantara kita ini ada 9 kerajaan Melayu Islam. Kan? Sampai-sampai kita tidak mempunyai semangat, kita tidak mempunyai ruh perjuangan. Ala biarlah, ala biarlah, ala biarlah, ala biarlah. Nah, hilang perjuangan. Semuanya kerana kita dilupakan sejarah kita, betul? Nah, demikianlah. Ya, apa yang boleh disebutkan ini supaya nanti kita ada sedikit minat, ada ruang untuk kita mengkaji, meneliti sejarah kita. Ya. Sejarah daripada baginda Nabi terus sampai kepada kita. Nah, kalau boleh dikaji, diteliti, kaji dan teliti saja. Fahamkah? Nah, begitu. Betapa Islam pernah gilang gemilang dengan menguasai dunia. Nah, kalau di Nusantara kita kemarin boleh disebut sudah sejarah kerajaan Melayu Islam Fatani, kerajaan Melayu Islam Perlak, kerajaan Melayu Islam Aceh, kerajaan Melayu Islam Pasai, kerajaan Melayu Islam Sulu, ya, kerajaan Melayu Islam Campa. Nah, ini semua, ini boleh sebut 5-6 saja yang boleh ingat. Banyak lagi. Kan? Sampai kejatuhan Majapahit, kemudian Majapahit menjadi Islam juga. Kan? Nah, di bawah satu kerajaan Islam. Semuanya Islam, 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 Islam. Ya. Nah, sekarang siapa yang tahu sejarah itu? Walaupun samar-samar saja tahu. Paham tak? Nah, kita cari. Ya, kita cari, kita belajar. Sampai kita tahu. Okey? Nah, jadi balik kita kepada Al-Mu'tasim. Nah, Al-Mu'tasim adalah salah seorang khalifah dalam dinasti Abbasiyah. Nah, semua orang tahu ya, kita belajar sudah tentang sejarah itu sedikit sebanyak. Dalam, apa ya, dalam kitab kita apa? Aqidah Ahlussunnah. Ya. Dalam Aqidah Ahlussunnah, dalam asas Aqidah Ahlussunnah. Nah, kita belajar sudah. Abbasiyah, majoriti khalifahnya adalah Mu'tazilah. Betul? Ya. Majoriti khalifahnya adalah Mu'tazilah. Kecuali seorang saja. Siapa? Omar Abdul Aziz. Ya. Kecuali Omar Abdul Aziz. Nah, beliau saja yang mengembalikan akidah dinasti Mu'tazilah itu kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pada sebelumnya mereka, ya, para khalifah menganut faham Mu'tazilah. Nah, di sana faham Mu'tazilah kita belajar sudah ya daripada disiplin akidah. Faham Mu'tazilah itu bagaimana, Mizi? Nah, Mizi mau pulang sudah, tapi kita masih lagi berinteraksi, Pak. Mau pulang sudah, Mizi. Ketangkap bisa vape. Okey. Mu'tazilah. Ini kita berbincang dalam kita mengambil disiplin apa? Disiplin ilmu akidah ini kita bawa berbincang dalam disiplin ilmu tasawuf. Mu'tazilah. Nah, cerita Mizi, Mu'tazilah itu bagaimana prinsipnya? Itu saja kau. Nah, prinsipnya. Prinsip ya, kau nampaknya seperti tidak memahami. Yang prinsip itu apa?
Ha? Pening, itulah kau hisap vape. Bukan, okey. Okey. Nah, kalau ahli sunnah itu prinsipnya, ini ahli sunnah ya, ASWJ. Prinsipnya ahli sunnah itu pertama Quran, kedua hadis, ya, ketiga apa, keempat apa. Nah, itu prinsipnya. Nah, lalu Mu'tazilah apa? Nah, akal. Yang kedua, Quran. Yang ketiga, hadis. Nah, dalam arti kata yang lain, Mu'tazilah meletakkan akal di posisi paling tinggi, ya, berbanding Al-Quran dan Sunnah. Betul ya? Nah, itu prinsip Mu'tazilah. Nah, kita ahli sunnah pakai juga bang akal, tapi akal di bawah ini kan. Ya, di sini Quran, hadis, di sini sahabat, bang. Kemudian disebut ijma' sahabat. Ya. Nah, jadi Mu'tazilah akal, dia letakkan akal di posisi yang paling tinggi. Nah, sampai-sampai kalau akal itu bertentangan dengan Al-Quran, tinggal Al-Quran. Akal itu bertentangan dengan hadis, tinggal hadis. Akal. Nah, kemudian dikatakan bahawa Mu'tazilah mendewakan akal. Ya, nah itu istilah. Okey, jadi oleh kerana mereka mendewakan akal, mereka meletakkan akal di posisi yang tinggi, kerana itulah kemudian mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Ya, Mu'tazilah lah golongan yang memfatwakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Fahamkah? Nah, kita sebut sudah, kita berbincang tentang kalam Allah SWT. Dan kita telah mengemukakan bagaimana pandangan ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Quran itu. Ya, sedikit sebanyak kita mempunyai maklumat. Sampai-sampai atas nama Al-Quran itu kita mengatakan Al-Quran itu qadim. Ya, kita mengiktikadkan Al-Quran itu qadim. Nah, jelas sudah itu. Kita tidak mau mengulangnya. Nah, kemudian Mu'tazilah mereka memfatwakan Al-Quran itu baharu. Ya. Mereka menafikan kekadiman Al-Quran dan mereka menghujahkan bahawa Al-Quran itu baharu. Fahamkah? Nah, ketika itu mereka berdepan dengan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah pada ketika itu antaranya adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ya. Imam Ahmad ibnu Hanbal ketika dilontarkan soalan Quran itu qadim atau baharu, nah dia terus-terus qadim saja. Sedangkan penguasa, khalifah kerajaan ketika itu adalah Mu'tazilah. Nah, mereka meminta supaya Imam Ahmad ibnu Hanbal memfatwakan bahawa Quran itu baharu seperti mereka. Seperti pandangan mereka. Nah, Imam Ahmad ibnu Hanbal ternyata mempertahankan hujah bahawa Al-Quran itu qadim. Nah, kemudian dia ditangkap dan dipenjarakan oleh siapa? Oleh Al-Mu'tasim ini. Ya, nanti lihat dalam sejarahnya ya, kita ada tarikh Ibnu Khaldun, kita ada apa? Banyak tarikh-tarikh kita yang kita boleh rujuk. Okey. Nah, Al-Mu'tasim inilah yang mana Mu'tasim itu yang kita baca tadi diriwayatkan dari Amirul Mukminin Al-Mu'tasim billah. Nah, beliau ketika menjadi khalifah menangkap Imam Ahmad ibnu Hanbal, bahkan banyak lagi para ulama ya ahli sunnah wal jamaah yang menolak faham Mu'tazilah ketika itu, ya, beliau menangkapnya dan memenjarakannya. Faham ya? Nah, okey. Jadi Al-Mu'tasim kemudian mengatakan apa ketika beliau menjelang saat kematiannya? Nah, dia mengeluarkan perkataan ini. Perkataan ini dirakamkan dan diriwayatkan. Demi Allah katanya, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala apa yang telah aku lakukan terhadap hak Ahmad ibnu Hanbal. Nah, Ahmad ibnu Hanbal di situ adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal, tokoh ahli sunnah wal jamaah itu. Ya, nanti kita belajar tentang Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sedikit sebanyak kita mau menyatakan bahawa Imam Ahmad ibnu Hanbal itu adalah tokoh ahli sunnah wal jamaah, digelarkan juga dengan salaf sani. Nah, itu yang paling penting. Digelar dengan salaf sani.
Padahal dia di ujung. Dia berada di zaman khalaf saja. Ya, dia berada di zaman khalaf. Tapi dia dijoloki dengan salaf sani. Kenapa? Karena dia membawa hujah-hujah salaf pada masanya. Sedangkan ketika itu beliau berada di zaman khalaf. Faham kan? Nah, itu berdasarkan kepada masa. Nah, sampai-sampai kelompok-kelompok Wahabi sekarang ini sikit-sikit menunjukkan Ahmad Ibn Hanbal, Pak. Sikit menunjukkan Ahmad Ibn Hanbal. Padahal Ahmad Ibn Hanbal tidak seperti mereka. Kenapa? Ahmad Ibn Hanbal sendiri membawa mazhab, gitu kan? Nah, ada alirannya, aliran Ahmad Ibn Hanbal, ada fiqhnya, fiqh Ahmad Ibn Hanbal. Ya, berarti ada ijtihadnya sendiri. Ada pemahamannya sesuai dengan beliau sebagai ahli hadis, gitu kan? Nah, sedangkan kelompok-kelompok Wahabi sekarang menafikan mazhab. Nah, itu contohnya. Walaupun mereka mengaitkan dengan Ibnu Hanbal, Ahmad Ibnu Hanbal, sebenarnya mereka menipu saja. Ahmad Ibnu Hanbal berakidah dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidi. Bezanya dia adalah ahli hadis, dia sendiri adalah ahli hadis. Nah, begitu. Ya kan? Okey. Nah, kerana itu Imam Ahmad Ibnu Hanbal berpegang dengan Al-Quran itu qadim. Pandangan dalam konteks akidah Al-Quran itu qadim bermula daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah, adapun sebelum daripada itu tidak diperbincangkan Al-Quran itu qadim atau baru. Ya, pada zaman Imam Abu Hanifah. Maka kerana itu Imam Abu Hanifah menulis di dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Ya, sebagai kitab dalam bidang ilmu tauhidnya Al-Fiqhul Akbar, bahwa Al-Quran itu qadim. Nah, kemudian apa yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah itu dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ya. Dibawa kemudiannya lagi oleh Imam Abu Mansur Maturidi rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama lain. Nah, mereka membawa apa yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah. Disepakati oleh para ulama-ulama yang lain termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal yang kita sebutkan tadi. Tentang Al-Quran itu qadim. Nah, mereka memfatwakan Al-Quran itu qadim pada era Mu'tazilah. Nah, itu. Ya, pada era Mu'tazilah, di mana kelompok Mu'tazilah memfatwakan bahwa Al-Quran itu baharu. Nah, jadi dia ditangkap. Yang menangkapnya adalah Al-Mu'tasim. Ini orang yang kita baca ini. Jadi katanya, demi Allah aku bertaubat kepada Allah daripada segala apa yang telah aku lakukan terhadap hak Ibnu Hanbal. Apa yang dia lakukan? Dialah yang menangkap Ibnu Hanbal dan memenjarakan Ibnu Hanbal. Dalam keadaan siapapun tidak berani menangkap Ibnu Hanbal, tidak berani memenjarakan Ibnu Hanbal, maka ketika itu kuasa menangkap dan memenjarakannya diserah kepada khalifah. Khalifah Al-Mu'tasim. Sedangkan Khalifah Al-Mu'tasim dia menganut Mu'tazilah. Nah, jadi dia menggunakan fahamannya itu menangkap Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dari segi hujah kalah sudah. Ya. Dari segi hujah kalah sudah ulama-ulama kerajaan Abbasiyah ketika itu. Nah, tidak berani mereka berhadapan dengan Ibn Hanbal. Ahmad Ibn Hanbal ini. Tidak mampu mereka berhadapan hujah dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Akhirnya mereka menggunakan kekuasaan khalifah, yaitu Al-Mu'tasim. Ya. Nah, lalu menangkap dia Ahmad Ibn Hanbal, dipenjarakan. Nah, kemudian ini ayat-ayat dia bertaubat, Pak. Ketika menjelang sakaratul maut dia, ketika mau mati dia, nah dia bertaubat. Demi Allah katanya, aku bertaubat kepada Allah daripada segala apa yang telah aku lakukan terhadap hak Ahmad Ibn Hanbal. Karena aku tidak pernah mengikutinya sama sekali, katanya. Al-Mu'tasim mengatakan aku tidak pernah mengikutinya, bahkan bercanggah saja. Mu'tazilah kan? Sedangkan orang selain aku mengikutinya. Sedangkan orang banyak mengikut Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nah, jadi apa? Musannif membawakan cerita ini untuk apa? Kisah ini untuk apa? Kisah ini mutawatir ya. Kisah ini adalah mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh seorang ulama demi ulama sehingga sampai kepada kita secara sah. Ya. Nah, jadi dibawakan cerita ini kepada kita untuk apa? Nah, untuk mendukung hujah bahawa Al-Quran itu qadim seperti mana disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya? Dan sampai-sampai
Al-Mu'tasim ini khalifah Mu'tazilah. Nah, dia pun bertaubat di hujungnya. Faham tak? Nah, begitu. Okey. Kemudian kata musannif, wahai orang miskin. Nah, miskin di sini bukan harta benda. Tapi miskin di sini adalah kerohanian. Miskin di sini adalah jiwa. Miskin di sini boleh dimaknakan juga dengan tandus. Boleh dimaknakan juga dengan kosong. Ya. Tandus, kosong, miskin. Tentang apa? Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tandus, kosong, miskin. Ya. Dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Dan hakikat ini tertuju kepada kita, ya. Kita jangan pikir ditujukan kepada orang lain. Seruan ini, panggilan ini bukan ditujukan kepada orang lain. Ditujukan kepada kita secara khusus. Karena kita mempelajari kitabnya. Ditujukan kepada orang lain secara am, secara umum. Nah, begitu kan? Nah, betul, Pak. Kita miskin. Kita tandus. Kita kosong, betul. Kemarin kita bercakap tentang hati, betul? Ya. Kemarin kita bercakap tentang hati. Nah, sudut pandang hati yang kita bercakap adalah sudut pandang psikologi Islam. Ya. Kalau psikologi barat itu sikit saja elemennya, sedangkan psikologi Islam itu 7 elemennya. Nah, kita bercakap tentang hati kemarin. Ya. Persoalannya, Allah menciptakan hati itu satu, seperti mana Allah sebut di dalam Al-Quran. Ya, Allah tidak menjadikan hati itu 2, Allah jadikan satu saja. Dan satu itu adalah untuk diisi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu hati ini adalah untuk diisi dengan kita dengarkan dulu, ya. Dengan satu Allah. Kemarin kita catat sudah Allah dan Rasul. Nah. Ya. Satu. Dan yang kedua, dunia. Kita klasifikasikan begitu. Dalam sebutan-sebutan ringkas. Ya. Nah, Allah menjadikan hati ini untuk diisi dengan Allah dan Rasul, kebesaran, keagungan, sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita gagal untuk mengisi kebesaran Allah SWT dan Rasul, nah kita memasukkan kebesaran dunia di dalam hati kita. Gitu kan? Nah, ataupun mungkin saja, ya, kebesaran Allah SWT dan Rasul 20%. Nah, nanti kebesaran dunia kita masukkan sampai 80%. Nah, mungkin saja begitu. Nah, ini keadaan-keadaan yang mungkin berlaku kepada kita. Justru itulah kenapa kita dipanggil, diseru, disebut sebagai wahai miskin, wahai si miskin, wahai orang miskin. Dengan makna yang kita sebutkan tadi, wahai orang yang kosong jiwanya, wahai orang yang tandus jiwanya. Ya, betul, kita kosong, kita tandus. Daripada apa? Daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan agama dan Rasul di sini. Ya kan? Tandus saja. Buktinya apa? Nah, banyak buktinya kalau mau cerita. Betul kan, Mizi kan? Nah, duit yang diberikan oleh ayah mamak kita. Nah, kalau kau buat ibadat itu kan bagus kan? Tapi kau beli vape. Nah, itu contoh apa? Jadi, di mana hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul? Melainkan dunia saja kan? Vape itu dunia kan? Mizi kan? Ya. Vape bawa akhirat kah? Nah, mungkin bawa akhirat, bah. Jika tidak, kenapa kau mau ambil dia? Lara. Kau sendiri tahu lara. Kau ambil juga. Nah, jadi itu bukti tandusnya hatimu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Betul? Nah, buktinya tandus hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Bukti kosongnya hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Bukti kosongnya jiwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, dan bukti miskinnya kita. Itu kan? Nah, itu istilahnya. Paham enggak? Jadi sampai bila kita mau miskin begitu? Sampai bila kita mau kosong begitu? Ya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu ada kepada kita masing-masing.
Okey. Jadi wahai orang miskin. Nah, Walid pertama-tama Walid akui bahawa Walid adalah orang miskin dalam hal yang kita sebutkan tadi. Nah, mau mati macam mana aku susah hati sudah fikir sekarang. Nah, jika esok matiku, matiku dalam keadaan miskin. Tandus, kosong. Ya. Jika lusa matiku pun terlalu dekat. Tidak ada kesempatan lagi sudah aku mau menghubungkan rohaniahku, hatiku dengan Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebutkan kemarin kan. Nah, aku mau apa? Tidak kesempatan lagi untukku mau 100%kan hatiku. Ya, 100%. Nah, ini bukan 20%, Pak. Allah Subhanahu wa taala 100%, Allah dan Rasul 100%. Nah, dunia saja ditempelkan kepada hatiku yang sudah 100% berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak kesempatan lagi sudah kan? Yang berkesempatan itu kamu orang. Yang mudah-mudahan masa kamu orang masih panjang dari sekarang. Ya. Jangan tunggu mau mati seperti aku baru pikir tentang ini. Paham Gatul? Nah, jangan peduli cinta-cinta itu, Bah. Biar si anjung itu mati beragan saja. Biar dia mati beragan seperti tupai jantan. Tahu tak? Nah, kau pastikan ini. Paham tak? Nah, semua kita pastikan ini. Pastikan kita berjaya, ya. Menempatkan, itu kita guna istilah kemarin kan? Menempatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul di hati kita 100%. Ya, begitu, Pak. Dan kemudian yang lain, kita panggil dunia yang lain itu ya. Apalagi dengan makna tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hampir-hampir tiada di hati kita. Kalaupun ada, nah, dia menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Paham enggak? Nah, kau pakai Lamborghini nantinya, Mizi. Lamborghini itu menghubungkan kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Bukan Lamborghini itu menghubungkan kau dengan awek-awek Filipina yang datang ke Sabah itu, yang cantik-cantik itu. Bukan. Paham enggak? Nah, bangkil. Dia pakai apa nanti? Dia pakai bangkil pakai hammer. Nah, hammer itu menghubungkan bangkil dengan Allah SWT. Macam mana? Dia gunakan hammer itu untuk pergi mengajar. Hari ini masjid ini, besok masjid itu, lusa masjid ini. Begitu bang, bangkil kan? Nah, penuh jadualnya 30 hari. Hampir saja tidak cukup 30 hari. Misalnya. Faham? Nah, begitu bang. Jul pun serupa juga bang. Dia pakai apa? Helikopter mungkin. Bukan sekadar helikopter itu mendarat di bagangnya. Tapi helikopter itu digunakan untuk mengajar. Hari ini ke Tawau, besok ke Sandakan, lusa ke Sepitang. Nah, begitu, Pak. Kan, Jul? Nah, itu baru menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan guna helikopter itu berniaga syabu di tengah bagang itu. Kan? Nah, begitu, Pak. Fahamkah? Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah bagi Walid kesempatan, ya. Serasa-rasa dekat dengan mati sudah. Nah, wahai orang miskin. Ya, Walid, kalimat seruan ini masuk, mudah-mudahan masuk dalam kepala Walid berhari-hari ku mau ingat ini. Nah, kemudian apa nasihat daripada musannif kita? Katanya, tinggalkanlah perkataan-perkataan yang tidak berguna bagimu. Tinggalkanlah perkataan-perkataan. Nah, perkataan-perkataan itu perkataan. Bagi kita perkataan. Tapi melalui teks Arabnya disebut kalam. Ya, kalau kita baca teks Arabnya disebut kalam. Kemudian diterjemahkan dengan perkataan. Adapun kalam itu adalah cakap-cakap. Nah, makna tepatnya adalah cakap-cakap. Jadi, tinggalkanlah perkataan-perkataan cakap-cakap yang tidak berguna bagimu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada cakap-cakap yang tidak berguna, tinggalkan saja. Jangan kita percakapkan dia. Jangan kita berbicara. Ya, jangan kita bercakap. Nah, itu mudah saja bagi kita. Jangan bercakap-cakap. Sesuatu yang tidak berguna bagi kita. Nah, apa maksud tidak berguna bagi kita? Sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya tidak berguna bagi kita. Ya kan? Jadi kau bercakap tentang awek sana, awek sini, awek di pasar itu, awek di situ simpang itu, awek. Apa itu berguna bagimu gak? Nah, tidak berguna, Pak. Kalau tidak berguna, kau cakap buat apa? Nah, contohnya begitu.
Faham ke rantau? Nah, rantau pun kau pun jangan cakap awet-awet bah. Aku tahu saja kau kadang-kadang cakap juga awet-awet itu. Ha? Nah, tinggalkan. Sesungguhnya, ini kajiannya, bukan kajian daripada Walid. Ibnu Qayyim Jauziyah. Baca di dalam kitab Madarijus Salikin. Walid tidak cenderung kepada Ibnu Qayyim ya. Nah, itu Walid dari awal Walid sebut. Cuma perkara-perkara yang membantu nak kita gunakan. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kita ada kitabnya. Madarijus Salikin. Nah, di sana dia menyatakan kurang lebih ya, tapi dalam bentuk teks Arabnya, Walid terjemah saja. Kurang lebih maksudnya daripada 100% masa kita, 100% masa kita ya, 10% saja mungkin kita gunakan yang baik. Kita bercakap yang baik. Ini tentang bercakap ya. Nah, baki lagi 90%. Nah, penuh dengan lara saja. Itu kajian. Kajian itu pada tahun 700 Hijrah, 700 Hijrah. Ya, antara 700 ke 800 Hijrah. Nah, kemudian ada orang yang belajar. Ya, Walid tidak tahu di Malaysia. Walid belajar di Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ya, universiti. Nah, ada orang yang buat kajian. Jadi kajiannya menjurus kepada Ibnu Qayyim Jauziyah. Betulkah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah? Nah, dalam dapatan kajiannya menyatakan betul. Apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim Jauziyah itu betul. Ya, respondennya hampir 1000 orang. Nah, di Indonesia itu ramai kan? Nah, universitinya saja sampai 100.000 orang. Nah, jadi dia buat kajian, respondennya 1000 orang. Nah, dari 1000 ke 10.000 orang, boleh lupa sudah. Ya, dari respondennya, maka dia mengeluarkan dapatan menyetujui perkataan Ibnu Qayyim Jauziyah bahawa betul daripada 100% percakapan kita, 10% saja mungkin benar katanya, tetapi 90% lara saja. Lara dengan makna sia-sia, lara dengan makna tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau begitu kita kaji. Kita sendiri berhak untuk membuat kajian. Satu hari berapa jam kita gunakan untuk bercakap-cakap. Ya. Kita buat kajian saja. Satu hari. Nah, Walid sekarang tidak banyak bercakap, Pak. Kalau bercakap pun aku lara juga, Pak. Dalam tidak banyak itu. Ya kan? Nak tanya Buya, Pak. Aku sembang-sembang dengan Buya. Aku merapu-rapu saja. Tapi dalam banyak keadaan aku diam saja dalam bilikku sekarang. Aku pikir mati saja. Di mana kuburku, aku pikir begitu. Okey. Nah, kita buat kajian saja. Katakan kita bercakap satu hari 24 jam. Ya. 24 jam kita andaikan kita bercakap dulu. Ya, mesti kita bercakap kan? Kecuali tidur saja kita tidak bercakap kan? Cakap dalam tidur tidak kira. Itu tidak dikira. Nah, kau tidur lena tidak sedar apa? Kau bercakap, tangkap. Nah, itu tidak pakai apa itu. Kita bercakap, berarti kita tolak 8 jam kan? Kita katakan tidur itu 8 jam, kita tolak 8 jam. Berarti kita ada lagi berapa jam? 24 jam. 24 jam apa? Tolak 8 jam sudah. Lagi berapa belas? 16 jam kan? 16 jam. Nah, okey, 16 jam. Jadi 16 jam ini kita tolak 8 ini tidur ya. Berarti dalam tidur kita tidak bercakap. Kita bukan dalam tidur. Kita tidak kira waktu tidur kita bercakap. Nah, selain daripada waktu tidur, 16 jam mungkin kita bekerja, kita makan, kita itu, kita ini. Nah, di situ penuh dengan percakapan, betul? Nah, 16 jam yang penuh dengan percakapan itu, kita ambil berapa jam yang percakapan kita itu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, berbanding berapa jam percakapan itu penuh dengan dunia yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, kamu orang tentukan di sini. Mau tolak berapa nih? Nah, 16 jam ni kita berjaga. Kita tidak tidur. Nah, dalam keadaan kita tidak tidur itu, nah, berapa jam kita bercakap yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, bakinya berapa jam ternyata lara.
Tadi kamu orang pergi ke kedai shopping, kan? Nah, itu berarti aktiviti kan? Nah, dalam pergi bershopping itu berapa masa kamu ambil? Katakan pergi shopping itu ambil masa 2 jam. Ambil masa 2 jam. Nah, dalam 2 jam itu berapa banyak masa percakapan yang menghubungkan kita dengan Allah dan berapa banyak masa percakapan yang dunia yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Nah, itu bentuk kajiannya. Ya kan? Nah, Walid tidak dapat menentukan, bah, ya. Yang Walid katakan tadi, macam Walid sebutkan tadi, nah, di dapatan satu kajian oleh mahasiswa Universiti Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, nah, dia telah mengeluarkan dapatan ini. Walid di antara orang yang mendengar perbentangan ini, ya. Nah, Walid antara orang yang mendengar perbentangan ini. Nah, dia mengemukakan dapatan 90% adalah lagha. Nah, kalau 16 jam, tolak 10% saja. Kita tolak 10%. Kita katakan menyetujui keadaan ini. Tolak 10%. Baki 90% adalah lagha. Bermakna 16 jam itu lebih kurang 15 jam. Kita katakan begitu saja. Yang kita, 15 jam. Lebih kurang 1 jam saja. Yang tidak lagha, lebih kurang ya, lebih kurang 1 jam saja yang tidak lagha. Baki 15 jam itu adalah lagha. Faham tak? Nah, kalau begitu banyak berlagha kita. Itu perkataan saja, belum perbuatan lagi. Perkataan kita lagha, perbuatan kita lagha, campur semua, Masya Allah. Miskin kita. Kitalah manusia yang paling miskin. Kitalah orang yang paling miskin. Nah, paham tak? Allah, ya Allah. Walid mau baca kitab terus pun, mau syarahkan terus pun, rasa macam akulah yang paling teruk sekali dalam ramai-ramai ini. Macam mana? Ya. Nah, mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada Walid meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Ya. Berarti aku mau diam saja lepas ini. Bukan tidak boleh bergurau bangkil. Nanti kau bergurau pun tidak mau, kau garang-garang saja, mau marah-marah orang saja. Jangan bangkil itu. Ya. Tidaklah bermaksud kau kena diam gitu saja. Bukan. Maksudnya, biarpun kita bersosialisasi, nah sosialisasi itu menghubungkan kita dengan Allah. Yang nantinya percakapan kita juga terhubung dengan Allah. Gitu kan? Kita bercakap tentang pengajian kita bercakap tentang isu-isu yang terkait dengan umat dan sebagainya. Nah, begitu. Jangan kau bercakap tentang awek tadi kau jumpa. Tadi kau jumpa awek di kedai minyak petrol pump gini. Nah, itu yang lagha. Kan? Faham tak? Atau kau pikir mau pakai vape jenis baru bos sekarang. Sekarang jenis isap buang saja. Kan? Ha? Kan? Ada lagi jenis baru bos, tahu tak? Jadi ini yang lagha, faham tak Mizi? Nah. Aku marah buat kau sebenarnya. Tapi dalam marahku ku baik saja. Ha? Okey. Allah. Khususnya orang perempuan ya. Banyak cakap-cakap yang lagha saja. Ya. Allah. Kemudian kata musannif, tinggalkanlah kefanatikan dalam bermazhab. Nah, ini sesuai dengan pada masa musannif kita menulis kitab ini. Pada masa musannif kita hidup. Nah, ketika zamannya, ketika masanya, kefanatikan mazhab itu sangat kuat. Ya, wujud kefanatikan mazhab. Nah, beliau menegur barangkali pada zamannya kefanatikan mazhab itu begitu kuat. Nah, beliau menegurnya. Ya. Sebenarnya kefanatikan ini boleh berlaku bila-bila masa, tahu tak? Bukan terhadap mazhab saja, bahkan bila-bila masa. Kamu orang saja boleh fanatik dengan Walid. Orang lain bilang, Ustaz Hamdan itu begini, kau mau tumbuk dia. Nah, itu fanatik namanya. Ya kan? Kau jangan tumbuk dia, bangkil. Kau bilang jangan cakap begitu. Kalau Ustaz Hamdan itu tidak bagus, kita doakan dia supaya dia bagus. Nah, begitu kan? Nah, yang dimaksudkan dengan kefanatikan di sini adalah sampai ke peringkat bergaduh, berbunuh antara satu sama lain. Nah, jangan begitu, bah. Ya. Mazhab itu satu rahmat saja. Pandangan kita begitu. Mazhab itu satu rahmat. Ya.
Karena mazhab itu datangnya daripada ijtihad yang berbeza. Nah, mereka ahli ilmu. Mereka berhak berijtihad. Kan? Sisi pandang lain, apa yang mereka ijtihadkan itu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan geografi mereka. Faham tak? Nah, mazhab Abu Hanifah sesuai dengan geografi mereka. Ya, mazhab Syafi'i sesuai dengan geografi kita. Kan? Mazhab Ahmad Ibn Hanbal sesuai dengan geografi mereka. Dari sudut manapun kalau diperhatikan, nah tetap ada kesesuaiannya. Ya, mazhab Abu Hanifah sesuai dengan negara mereka, tempat mereka, geografi mereka. Kenapa? Satu-satu tempat itu jauh, ya, musafirnya begitu jauh, dengan airnya begitu kurang dan sebagainya. Gitu kan? Nah, sedangkan kita, geografi kita, air yang begitu banyak. Nah, mau mandi apa, mau wuduk bagaimana, sampai-sampai tidak ada masalah, Pak, begitu kan? Nah, air terlalu banyak. Nah, kesesuaian mazhab Abu Hanifah betul, Pak. Nah, Walid dulu ketika berada di Pakistan, mula-mula sampai Pakistan, India, terkejut saja tengok. Dia kencing begitu saja. Kemudian dia istinja, nanti dia ambil wuduk, air sikit saja ambil wuduk, kemudian sembahyang. Dia jadi imam, Pak. Aku mau ikut dia macam mana? Aku lihat dia kencing, Pak. Tahu tak? Nah, ketika itu Walid belum paham fiqh Imam Abu Hanifah. Berarti ijtihad Imam Abu Hanifah aku tidak tahu. Belum belajar lagi. Nah, keadaan sudah aku tempuh sudah. Masya Allah, orang ramai ikut dia jadi imam, bah, sembahyang di belakang dia. Aku mau, mana aku mau sembahyang, aku lihat dia kencing berdiri saja tadi. Kemudian ambil batu-batu itu istinja. Ini naik kereta api, kau tahu kan? Naik kereta api berhari-hari mau sampai di satu tempat. Nah, mereka senang saja, Pak. Kita yang kelang kabut. Nah, bila belajar mazhabnya, tahu ijtihadnya, Masya Allah, begitu mudah saja masalah ini. Nah, begitu. Berarti sesuai dengan mereka. Faham tak? Nah, tidak sesuai dengan kita. Jadi, hikmahnya mazhab itu. Ya, hikmahnya ijtihad yang berbeza itu ada. Nah, di sana kita tidak dituntut tidak dituntut fanatik kepada satu-satu mazhab. Kita faham bahwa itu adalah ijtihad. Memadai sudah. Tidak perlu fanatik, Pak. Ya kan? Faham tak? Ini mazhab aku Syafi'i saja yang betul. Yang lain semuanya salah. Sesat, masuk neraka. Nah. Mazhab Salafi saja yang betul. Ini mazhab fiqh, ini Abu Hanifah, ini semua sesat, masuk neraka. Bid'ah dan sebagainya. Nah, ini kefanatikan. Faham tak? Nah, tidak wajar ada. Apalagi pada orang-orang yang ahli ilmu. Gitu kan? Nah. Okey. Jadi, pada zaman Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani 480 Hijrah, nah, ternyata wujud manusia-manusia yang fanatik kepada mazhab ini sampai kepada peringkat berbunuh-bunuhan. Nah, bukan alim yang berbunuh-bunuhan itu yang jahil, Pak. Yang alim tidak ada masalah. Imam Syafi'i pernah datang ke tempat Imam Abu Yusuf. Imam Syafi'i pernah datang ke tempat Imam Abu Yusuf. Karena datangnya Imam Syafi'i ke tempat Imam Abu Yusuf kerana mencari Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah wafat pada silap. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun kelahiran Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dia datang mau mempelajari mazhab, mau mempelajari hadis ataupun mempelajari mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah wafat sudah. Nah, dia belajar daripada murid Imam Abu Hanifah namanya Imam Abu Yusuf rahimahullah taala. Ketika dia sampai di tempat Imam Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf memuliakan Imam Syafi'i supaya menjadi imam salat. Tahukah? Nah, Imam Syafi'i menolaknya kerana dia tetamu, dia lebih memuliakan Imam Abu Yusuf kerana tuan rumah. Nah, akhirnya Imam Abu Yusuf menjadi imam. Imam Abu Yusuf menjadi imam salat. Nah, ketika dia membaca surah Fatihah, dia memulakannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mazhab Imam Abu Hanifah tidak ada bismillah, kan? Nah, mazhab Imam Abu Hanifah terus-terus Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Begitu. Mazhab Imam Malik juga sama. Yang berbeza adalah mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Di mana Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan Fatihah bismillah itu perlu dibaca secara perlahan. Betul kan? Nah. Jadi terkejut Imam Syafi'i di belakang. Aku datang ke tempatnya mau belajar. Ya.
Di mana pada pengetahuan Imam Syafi'i bahawa mazhab Imam Abu Hanifah tidak membaca bismillah pada Fatihah. Tiba-tiba Imam Abu Yusuf memulakannya dengan bismillah. Terus-terus sampai habis solat. Nah, selesai solat, maka bertanya bagi Imam Syafi'i, aku memahami bahawa mazhab yang dikembangkan, ijtihad mazhab dalam konteks lain disebut ijtihad ya. Ijtihad yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah, bahawa bismillah itu bukan bahagian daripada salat. Bukan bahagian daripada surat Al-Fatihah. Nah, sekarang ku dengar bahawa Imam Abu Yusuf, Syekh, membacakannya. Maka jawab Imam Abu Yusuf, aku meraihkanmu. Nah, begitu. Jadi, dalam arti kata yang mudah, orang-orang alim, mazhab apapun, mereka meraih di antara satu sama lain, dan tidak menjadi permasalahan apapun. Yang menjadi fanatik buta. Nah, itu yang di bawah-bawah ini kan. Betul kan? Nah, dalam arti kata lain, yang jahil itu. Nah, itu yang selalu berfanatik buta. Paham tak? Nah, itu. Itu bahagian daripada penceritaan supaya kita dapat nasihat, ya, kita dapat pandangan. Okey. Jadi kata musannif, tinggalkanlah kefanatikan dalam bermazhab. Nah, jangan kita fanatik, bah. Syukur saja, ya. Terima kasih saja pada Allah SWT. Syukur saja kita kepada Allah. Ya, kerana kita dibentangkan dengan ijtihad Imam Al-Alim Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, kalau kita sendiri mau cari daripada hadis-hadis, ya, sampai sekarang kita pun mungkin tidak solat. Betul kan? Nah, hadisnya berbunyi, Sallu kama ra'aitumuni wa usalli. Al-Bukhari, Al-Muslim, sahibul hadis kebanyakan meriwayatkan hadis itu. Sallu, sembahyanglah olehmu, kama, seperti mana, ra'aitumuni, kamu melihat aku, wa usalli, sembahyang. Jadi hadis ini bunyi begitu kan? Sembahyanglah oleh kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Itu hadis Nabi. Nah, selama mana kita tidak melihat Nabi sembahyang, kita tidak boleh sembahyang kan? Paham tak? Paham tak? Nah, bunyi hadisnya begitu. Lantaran jika tidak boleh sembahyang, tidak sembahyang mah kita. Ada kan? Nah, paham tak? Jadi apa? Jadi penjelasan mudahnya adalah ulama-ulama inilah, ya, yang bekerja keras, berijtihad, menjadi sumber-sumber mendukung sesuatu hadis yang kemudian mereka memahamkan kepada kita. Faham tak? Nah, itu hikmahnya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita sendiri tidak ada kemampuan. Jangankan mau istimbat daripada hadis, baca hadis pun belum tentu betul. Ya kan? Baca Al-Quran pun tunggang langgang saja. Nah, lepas itu kita mau ijtihad bagaimana? Nah, berarti kita tidak sampai kepada ijtihad. Lalu kita dibentangkan dengan ijtihad para ulama. Ikut saja, ya. Perlahan-lahan cuba memahaminya, mempelajarinya. Begitu caranya. Ya, jangan fanatik. Nanti Mizi bunuh si Rantau karena Rantau mazhab Wahabi. Mizi, aku pun tidak tahu mazhabnya apa. Misalnya kan. Rantau bunuh Aqil karena Aqil mazhabnya Hanafi. Jangan, bah. Tidak begitu, bah. Ya, jadikan khilaf itu sebagai rahmah. Khilaf itu sebagai rahmat. Nah, begitu maksudnya. Jadi kita ada kalanya kita boleh memakai khilaf yang lain. Contoh, sekarang pun kita pakai sudah. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu wajib biji-bijian. Ya, kalau kau makan beras, kau wajib memberikan beras. Itu mazhab kita. Nah, jadi dalam keadaan-keadaan tertentu, kita boleh saja bertaklid kepada mazhab lain, boleh mengikut mazhab lain. Nah, kita merujuk kepada mazhab Imam Malik. Ya, bertaklid kita kepada mazhab Imam Malik bahawa zakat fitrah itu boleh digantikan dengan selain daripada beras yang sifatnya seharga beras. Nah, maka itu digantikan dengan duit, digantikan dengan apa-apa dan sebagainya. Paham tak? Nah, kamu orang belum dengar bah orang bagi zakat dengan ubi kayu. Ya. Nah, belum belajar lagi kan? Nah, orang bagi zakat dengan ubi kayu, yang lain dia kasih zakat. Aku tidak ada duit mau kasih. Beras pun ku tidak ada. Yang ku ada hanyalah getah sekerap. Gatah-gatah itu. Nah, bolehkah memberi zakat dengan gatah? Jika ditaklidkan kepada mazhab-mazhab lain, boleh. Faham tak? Nah, begitu. Demikian hikmahnya. Ya. Okey, sudah. Boleh bukan bercakap tentang fiqah ya.
Tentang fiqh kita perlu mendasari fiqhnya itu, usul fiqhnya itu. Okey. Jadi tinggalkanlah kefanatikan dalam bermazhab. Nah, bukan mazhab saja, kefanatikan kepada siapapun. Nah, tinggalkanlah. Ya. Kalau kau mau ikut, ikut secara tidak fanatik. Kenapa begitu? Ya. Nah, kamu orang belajar daripada Walid. Nah, boleh ikut Walid lah. Tapi bukan secara fanatik. Faham tak? Nah, kau fanatik Walid, nanti kau akan menolak orang lain. Nah, itu salah. Sama sekali. Ya, bahkan Walid sendiri pun mengaku dengan merendah diri bahawa tidak sampai keilmuan untuk dijadikan panutan. Faham tak? Nah, tidak sampai keilmuan. Pada Walid memadai saja Imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cukup sudah. Ya, itulah orangnya. Atau orang-orang yang berpegang dengan Imam Syafi'i. Seperti Imam Nawawi, Imam Syirazi dan banyak lagi imam-imam. Nah, kita ikutlah mereka. Ya, bukan ikut Walid. Sebab itu Walid katakan, hari ini ketika kamu orang berada di awam, nah Walid cakap, Walid kata, Walid kata, Walid kata. Ketika kamu sampai di alim, nah kamu orang tidak boleh bercakap lagi Walid yang kata. Kamu orang bercakap, yang berkata itu adalah imam-imam panutan kita. Fahamkah? Nah begitu, bah. Okey. Dan katanya, apabila tinggalkan kefanatikan, dan sibukkanlah dirimu dengan sesuatu perbuatan yang bermanfaat bagi dirimu di dunia maupun akhirat. Dan sibukkanlah dirimu. Nah, perkataan sibukkanlah tidak perlu ditafsirkan lagi. Faham semua orang kan? Nah, sibukkanlah diri kita dengan sesuatu yang memberi manfaat. Katanya di sini perbuatan. Perbuatan kita sebut tingkah laku, betul kan? Kita sebut tingkah laku, amalan. Nah, sibukkan dirimu dengan tingkah laku dan amalan yang bermanfaat. Yang bermanfaat artinya yang memberikan manfaat padamu, ya, di dunia maupun di akhirat. Ya. Yang memberikan manfaat padamu di dunia maupun di akhirat. Nah, kau sibukkan dengan hal itu. Ya. Kau tidak perlu sibukkan dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat apapun padamu di dunia dan di akhirat. Contoh, kasih contoh Mizi. Contoh yang tidak membawa manfaat di dunia dan akhirat. Amalan, perbuatan. Hisab vape. Nah, pandai bah kau. Nah kan? Nah, hisab vape itu tidak memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Aku kadang-kadang Mizi ni ku sayang sebab dia pandai. Tapi kadang-kadang aku benci bah sebab dia tidak mau dengar cakap. Aku pikir mau ikat di tiang itu, aku mau tiang elektrik itu kan. Tiang elektrik sebatang itu kita ikat di situ. Kita cari kerengga, sarang kerengga, kita taruh saja. Ha? Maukah? Aku pikir begitu bah Mizi. Maukah Mizi? Ha? Tidak mau? Try saja bertry. Ha? Tidak mau? Kerengga kau tahu kah? Nah. Okey. Allah ya Allah. Jadi kita cuba ya. Kita bukanlah orang yang baik, tapi kita mau menjadi yang baik, gitu kan? Nah, jadi kita belajar bah. Kita latih, kita riyadhahkan, ya. Kita riyadhahkan diri kita supaya perbuatan-perbuatan kita, tingkah laku kita, amalan kita semuanya memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Ya. Belah kambing itu manfaat dunia pun dapat kan? Nah, akhirat pun mudah-mudahan dapat. Bah. Sebab kita belah kambing untuk pondok. Pada hakikatnya kambing-kambing itu kita belah untuk kita ada aktiviti nantinya yang mau pulang kah, apakah. Nah, boleh bah kan? Bukan susah, tidak perlu susah-susah mamak-mamak gemurang tu. Ini susahkan mamak-mamak itu. Mau beli baju, cakap mau beli kitab. Mau beli bedak, cakap mau beli kitab. Mau beli lipstick, cakap mau beli kitab. Aku tahu bah perangai-perangai gemurang ni semua. Jangan bah. Biarlah tidak berbedak. Tapi jangan kita cakap mama aku mau beli kitab bah, padahal kau mau beli bedak. Jangan begitu bah. Nah, kita tiada bedak sudah Walid. Macam mana ni? Kau ambil tepung-tepung itu banyak bah, buat bedak. Apa salahnya? Ha? Tidak bolehkah? Boleh, orang dulu-dulu begitu saja. Tahu tak? Digilingnya apa beras itu, dijemur kering, dibuat bedak. Nah, itu lebih bagus, bah.
Kerana malas saja kamu orang tidak mau buat. Nah, nampak saja Nur Aisyah. Aku pun tidak tahu kan. Nah, nampak yang itu saja. Nah, itu penyakit adanya telefon itu. Tengok Facebook saja, keluar Nur Aisyah lah, itulah, inilah. Kamu orang mau semua. Aduh. Okey. Terus. Kata musannif, tidak lama lagi. Allah, ya Allah. Tidak lama lagi. Maksudnya, masa tidak panjang. Ya. Tidak lama lagi, masa kita tidak panjang. Kamu akan melihat beritamu, Allah. Kamu akan melihat beritamu. Nah, bukan melihat lagi, Pak. Akan berlaku, Pak. Ya. Tidak lama lagi kamu akan melihat beritamu. Apa maksud beritamu? Apa akan terjadi kepadamu? Nah, itu saja mudah. Ya. Sekarang melihat sudah, aku melihat sudah diriku. Ya. Seusia-usia kamu orang belajar sana, belajar sini, pergi ke sana, pergi ke sini, penuh keseronokan. Nah, sudah sedar tua sudah. Nah, aku sedang melihat diriku. Ya. Tidak lama lagi kamu akan melihat beritamu. Nah, berita di situ dalam teks Arabnya disebut khabar. Khabruk, khabarmu. Nah, khabar itu artinya keadaan kita. Di sini diterjemahkan dengan berita. Bahasa Melayu kalau berita itu berarti satu penceritaan, gitu kan? Sisi lain disebut khabar juga, Pak, satu khabar. Nah, khabar di sini, beritamu di sini artinya keadaan kita. Nah, sekarang kita lihat sudah keadaan kita. Ya, Walid dengan penuh sedar, Pak. Tua sudah aku. Cuma kadang-kadang mau menikah itu ku rasa muda balik, Pak. Itu mau buat macam mana? Itu fitrah sudah. Tapi khabarku nyata, terang, jelas. Sakit-sakit sana sini sudah. Ya, makan pun tidak selera sudah. Mau makan itu salah, mau makan ini salah, mau makan itu tidak kena, mau makan ini tidak kena. Ya. Berbanding 20 tahun yang lalu, ku hantam saja, Pak. Kau kasih kambing-kambing 1 ekor, ku makan. Kau kasih gajah-gajah, ku makan. Kau kasih singa-singa, ku makan. Tahu tak? Nah, sekarang, mau makan nasi pun ku susah sudah. Nah, itulah khabarku. Ya. Dan kita semua masing-masing ada khabarnya. Paham tak? Dan kita akan melalui khabar-khabar itu. Allah. Kata musannif, kamu akan melihat beritamu, khabarmu. Ya. Kita akan melihat khabar kita sendiri. Dan kamu akan melihat perkataanku, katanya. Dan ketika itu, kita melihat perkataanku. Ku di situ adalah musannif kitab kita, Maulana Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah. Yang kita baca kitabnya. Yang kita baca nasihatnya. Yang kita baca pandangannya. Ya. Yang kita baca apa? Guide. Apa kita panggil guide? Panduan-panduan yang diberikannya. Nah, itu. Kita akan lihat, Masya Allah, betul, Pak. Yang disebut oleh Syekh, yang disebut oleh mursyid kita, pada sekian kitab, pada sekian kitab, pada sekian kitab, pada sekian muka surat, sekian muka surat, sekian muka surat misalnya, betul. Dan itulah yang Walid lalui sekarang. Tahukah? Betul yang Syekh Walid sebut dulu. Betul yang kita dapat daripada kitab ini. Betul yang kita baca daripada kitab itu. Betul yang kita dapat daripada kitab ini. Semuanya betul. Dan Walid sedang melihat diri Walid dan khabar-khabar itu. Faham tak? Nah. Ya kan? Itu kita dari sisi kitab. Kerana kita merujuk ulama. Nah, kalau kita ahlinya Al-Quran, betul bah apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran. Betul bah apa yang dikhabarkan oleh hadis baginda Nabi SAW. Nah, kita akan melihat semua itu pada diri kita. Faham kah? Nah, sekarang kamu orang rasa cantik saja. Dengan seorang rasa cantik macam mamu yang tanam sayur. Seorang rasa cantik macam siam yang menoreh getah tu. Seorang rasa begitu, seorang rasa begini. Nah, tunggulah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, kulit-kulit kamu orang jadi begini, wah. Tahukah? Nah, kau pikir kulit kau akan tegang begitukah selama-lamanya? Nah, aku tanya si Sophia ini.
Kau tanya Tok Bat. Tok itu dulu cantik Bat. Tok Walid ini dulu. Ya betul. Ya betul Pak. Nah sekarang Tok pun bukan cantik, masih cantik Tok. Tapi cantik Tok. Faham tak? Nah. Macam Walid juga Pak. Handsome masih handsome Pak. Tapi handsome cara Walid lah. Putih semua sudah. Kulit berkedut sudah. Dengan ditambah dengan sakit-sakit itu ini. Nah itulah keadaan kita. Faham tak? Kau pun serupa misi. Kau ingat, jangan ingat sekarang kau kuat Pak. Kau isap vape sekarang mau kuat. Kau jangan Pak. Kau tunggu saja. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah itu pun kalau Allah kasih kau hidup. Jangan. Tapi kau isap vape itu sebenarnya kau cari kemudaratan. Berarti kau akan mati cepat. Tahu tak? Dan main-main misi. Okey. Allah ya Allah. Nah, nanti kita melihat khabar kita, kemudian kita akan mengingat perkataan-perkataan yang memberi nasihat kepada kita. Nah, kita ingat semuanya. Sampai sekarang Pak Walid pun sekarang ingat saja. Orang ini nasihat begini, orang itu nasihat begitu, guru menasihatkan begini, syekh menasihatkan begitu, kitab menasihatkan begini. Nah, sekarang Walid ingat semuanya. Dan apa yang dinasihatkan itu benar-benar berlaku. Nah, Walid tidak boleh menafikan satu pun. Ya. Al-Quran bercakap tentang ketuaan kita. Al-Quran ya. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika didatangi malaikat, ya, mau mengambil nyawanya begitu kan. Nah, bilang Nabi Ibrahim, kenapa tidak memberikan kabar? Al-Quran mengisahkan itu. Baca apa? Kenapa tidak berikan kabar kepadaku? Ya, maksud Nabi Ibrahim kabar bahwa sampai masa sudah aku. Nah, malaikat memberitahu kabar itu ada pada dirimu. Wahai Nabi Allah, kabar itu ada pada dirimu. Kabar bahwa kau sampai masa tua sudah dan sampai masa untuk pulang kepada Allah ada pada dirimu. Kata Nabi Ibrahim, apa? Maka kata malaikat, nah, kau pegang rambut di kepalamu. Nabi Ibrahim pun pegang. Nah, faham bahwa Nabi Ibrahim dulu hitam, sekarang putih. Pegang janggutmu. Nabi Ibrahim pegang. Faham Nabi Ibrahim dulu hitam, sekarang putih. Faham tak? Nah, sentuh dirimu. Nabi Ibrahim sentuh dirinya. Ya, dulu kuat, sekarang lemah. Jelas ya? Nah, jadi kalau begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita merujuk kepada Al-Quran tadi ya, sebagai kabar bahawa engkau sudah sampai masanya. Nah, sama saja kita pun akan sampai masa kemurang, akan sampai masa Walid, akan sampai masa kita semua. Ya. Nah, ketika itu ingatlah kita perkataan-perkataan yang pernah memberi nasihat kepada kita. Faham tak? Allahu Akbar. Terus. Kamu akan melihat, katanya, kamu akan melihat ketika engkau terluka. Ini majasnya. Kamu akan melihat ketika engkau terluka. Sementara di kepalamu tidak ada topi wajah yang akan melindungi dirimu daripada kecederaan itu. Allah. Ini majas ya. Kita akan melihat sendiri. Kita akan menghadapi. Di sini melihat dengan makna menghadapi sendiri. Ya. Tidak ada apapun yang dapat melindungi kita. Nah, itu ayat yang sebenarnya. Ya. Kamu akan melihat ketika engkau terluka sementara di kepalamu tidak ada topi wajah. Nah, itu majasnya. Ya. Terluka, kepalamu terluka, sementara di kepalamu, ketika engkau terluka, sementara di kepalamu tidak ada topi wajah yang akan melindungi dirimu daripada kecederaan itu. Nah, itu majas. Maksud mudahnya adalah kamu akan menghadapi sendiri dan tidak ada siapa pun dapat menolongmu. Apa? Dalam kuburmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Apa yang dapat menolong kita ketika di dalam kubur? Tidak ada kan? Sisi lain yang akan menolong kita adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
perhubungan kita yang kemudian disebut amalan. Ya. Nah, itu saja yang akan membantu kita. Ya. Pada sisi lain ada hadis Nabi yang akan menyebabkan kita, kubur kita menjadi luas daripada sempitnya, yang akan menyebabkan kubur kita menjadi terang benderang. Nah, itu ada hadisnya. Ya. Hadis-hadis walaupun sifatnya fadilat, begitu kan, sifatnya fadail. Contohnya orang yang selalu membaca Al-Quran, misalnya kan. Nah, kuburnya akan menjadi luas. Yang lain, kuburnya akan menjadi terang benderang. Hadis-hadis Nabi SAW begitu. Nah, walaupun sifat hadisnya fadail, tapi bagus diamalkan. Ya. Nah, kita amalkan membaca Al-Quran. Nah, ada yang lain mengatakan, hadis-hadis lain mengatakan membaca surah Al-Mulk. Ya. Nah, itu akan menerangi kubur kita dan sebagainya. Nah, itu hadis-hadis fadail. Bukan sifat hadisnya, ya. Yang penting adalah sifat kita beramal. Nah, itu yang penting. Sekarang, ya, sebelum kita sampai kepada keadaan-keadaan ini. Keadaan-keadaan tidak ada apapun yang dapat menolong kita, ya. Keadaan-keadaan tidak ada apapun yang dapat menolong kita, melindungi kita, ya, di dalam kubur sana. Nah, itu, Masya Allah. Dan jangan kita lawakan. Nanti kita tidak ada yang menolong kita di dalam kubur. Jangan kita sia-siakan waktu yang kita ada. Nanti tidak ada yang menolong kita. Ketika kita keseorangan, ya, ketika kita sendirian di dalam kubur. Nah, apalagi kita tidak mempunyai perlindungan-perlindungan yang kita sediakan ketika hidup kita. Ya. Yang perlindungan-perlindungan itu pada sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ya, jadi sediakanlah. Jangan kita sia-siakan. Terus kosongkanlah hatimu daripada keinginan dan godaan duniawi. Justru itu. Justru masanya akan sampai. Siapapun. Ya, bahkan dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak semestinya kami yang tua saja akan pergi dulu. Tidak semestinya begitu. Karena mati itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saja Walid yang paling lambat, kamu orang dulu. Nah, itu mungkin saja. Mungkin saja Fas dulu yang mati. Ha? Mana mungkin Walid tua sudah. Nah, kau jangan begitu, Fas. Aku selalu berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku supaya aku dapat mengajar anak-anak ini. Nah, aku berdoa begitu, mudah-mudahan Allah mendengar doaku. Nah, kau doa apa, Fas? Ha? Kasih tahu, kau minta panjang umur juga? Ha? Kau minta panjang umur juga? Betul? Lagi? Kau minta panjang umur untuk apa? Ha? Supaya dapat apa? Nah, kau bohong, Kau mana doa begitu? Kau berdoa macam mana? Cuba kau cerita kau doa macam mana? Banyak. Wah, banyak, bilang si Fas. Nah, banyaknya itu kau cerita sikit. Kau doa macam mana? Nah, untuk panjang umur tadi kau doa macam mana? Ha, tak ada. Nah, berarti kau tidak berdoa. Allah. Jadi katanya, ya, untuk menghadapi semua yang disebutkan tadi, kosongkanlah hatimu. Kosongkanlah. Sisi lain kita bilang bersihkanlah, ya. Yang itu kita belajar dari Futhul Ghaib, gitu kan? Bersihkanlah, kosongkanlah, bersihkanlah hatimu. Ini yang kita sebutkan tadi. Nah, kita bersihkanlah hati kita ini. Ya. Ini hati, ya. Bersihkan. Bersih dari apa? Bersih daripada dunia. Yang membawa maksud sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mungkin namanya benda, mungkin namanya makhluk, mungkin namanya benda, mungkin namanya hal, mungkin namanya perkara. Nah, itu kan? Nah, bersihkan. Paham enggak?
Nah, makhluk, nah mungkin saja kita tahu. Benda, mungkin saja kita tahu. Hal, perkara, nah contoh perkara itu mengumpat. Nah, bersihkan hatimu daripada sifat mengumpat. Karena mengumpat itu termasuk di dalam perkara, betul? Nah, bersihkan daripada mengadu domba. Ya, bersihkan daripada sangka buruk. Bersihkan, nah itu termasuk perkara semuanya itu. Bersihkan daripada sifat-sifat buruk yang mungkin ada. Ya, sifat-sifat buruk yang mungkin ada. Teringat bahawa satu hadis baginda Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW memberi pengajaran kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi membacakan beberapa ayat daripada surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa. Tiba-tiba datang sekumpulan perempuan. Datang sekumpulan perempuan bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, berilah kami wasiat, katanya. Berilah kami wasiat. Itu bahasa Arab ya. Wasiat berarti nasihat pada satu sisi. Ya. Nah, berilah kami wasiat, kata perempuan-perempuan ini. Nah, Nabi SAW tiba-tiba berkata, bertakwalah kepada Allah. Nah, itu Nabi berwasiat sudah. Ya. Bertakwalah kepada Allah SWT, wahai para muslimat, ya, para wanita-wanita muslimat, dan jangan ada kepada kamu hawaliqah dan barabirah. Ada dua perkataan di situ ya. Nabi SAW berpesan, pertama Nabi bilang kepada perempuan-perempuan itu supaya bertakwa ya. Bertakwa. Yang pertama. Yang kedua Nabi pesan, jangan ada hawaliqah. Hawaliqah dan barabirah. Nah. Jadi apabila wanita-wanita ini, perempuan-perempuan ini minta Nabi SAW nasihat daripada Nabi, Nabi terus-terus saja berpesan. Ya. Pertama bertakwa kepada Allah. Bilang Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ada kepada kamu hawaliqah dan barabirah. Nah, kemudian bertanya sahabat Nabi yang lelaki-lelaki itu bertanya, apa itu hawaliqah wahai Rasulullah? Apa itu hawaliqah dan barabirah wahai Rasulullah? Nah, baginda Nabi SAW menjawab, hawaliqah adalah sikap tidak puas hati. Sikap tidak puas hati dengan apa yang diberikan oleh suami-suami. Ya. Hawaliqah adalah hawaliqah ya. Ini pelajaran saja, kita kaitkan saja. Nah, hawaliqah itu maksudnya sikap tidak puas hati dengan pemberian suami-suami. Nah, begitu, Pak. Nabi SAW menggunakan istilah jamak ya. Zawwajukum, itu jamak. Dengan suami-suami kamu orang. Nah, maknanya begitu. Tidak berpuas hati dengan pemberian suami-suami, tetapi berpuas hati dengan pemberian orang lain. Nah, itu. Ya. Pemberian suami dia tidak pernah puas hati, bah. Itu tidak kena, ini tidak kena, itu ini. Tetapi kalau orang lain yang memberikan, dia sangat puas hati. Nah, itu dipanggil hawaliqah. Ya. Sikap ini juga mencetuskan banyak fenomena buruk lain, banyak keadaan-keadaan buruk yang lain. Ya, ini ada pada perempuan khususnya. Ya, Walid memberi nasihat, takut-takut Walid mati besok, tidak sempat memberitahu kamu orang. Nah, teringat Walid sebut saja. Ya, itu dipanggil hawaliqah. Ya, kalau orang perempuan yang ada sifat ini dalam kajian menunjukkan, nah, dia akan senang dengan orang lain. Orang lain bilang sayang pada dia saja, dia akan ikut orang lain. Bah. Suaminya buruk saja. Ya, nah ini perempuan. Tambah zaman-zaman kita sekarang, bahkan. Nah, sebab itulah
ada isteri orang lari ikut Bangladesh. Ya, kerana hawaliqah ini. Ya, kerana sifat hawaliqah. Nah, macam mana kita terfikir isteri orang, isteri, lelaki suaminya Melayu, dia boleh lari ikut Bangladesh, boleh lari ikut Vietnam, boleh lari ikut Nepal, boleh macam-macam, boleh tinggal anak-anak sebagainya. Kenapa boleh berlaku begini? Nah, jawapan kita dapat sudah. Ini adalah kerana hawaliqah. Sifat hawaliqah itu. Senang dengan pemberian orang, walaupun sikit saja. Ya. Senang dengan orang lain. Kerana orang lain menghargainya begitu begini. Padahal suami menanggungnya makan, minum, tempat tinggal, pakaian sebagainya. Tapi dia lebih senang dengan orang lain. Yang mungkin 2-3 hari saja dia kenal. Mungkin sebulan saja dia kenal. Ya. Tapi ayatnya, ayat power, tahukah bangkil? Ayat power, ayat cintanya itu begitu kan. Nah, ketika itu dia menyenangi orang lain. Nah, perempuan seperti ini disebut Nabi SAW hawaliqah. Ya. Nah, jangan ada ini Nabi bilang. Yang kedua, barabirah. Nah, apa itu barabirah? Barabirah adalah perempuan-perempuan, isteri-isteri yang suka mengherdik suami. Itu dipanggil barabirah. Ya. Dia suka mengherdik suaminya. Nah, kadang-kadang bila suaminya pun marah, tidak puas hati, dia pun marah sama, kau siapa? Dia bilang begitu. Nah, itu barabirah. Ya, dia suka mengherdik suami. Nah, termasuk dalam sana teriak kah, jerkah kah, meninggikan suara kah? Nah, itu barabirah. Ya. Kadang-kadang dia panggil suaminya bagus abang, abang, abang saja. Nah, ketika barabirah itu muncul, terjadinya barabirah, dia bilang, hang siapa? Hang saja. Kalau orang Kedah. Ya. Itulah barabirah. Nah, kemudian sahabat bertanya tadi, ya, apakah itu hawaliqah, apakah itu barabirah? Nah, Nabi SAW menjawabnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan ada kepada kamu, wahai perempuan-perempuan mukminat, dua perkara ini, kerana kamu akan terlaknat selama-lamanya. Nah, itu kata Nabi SAW. Ya. Jadi, aku nasihatkan kepada kamu orang anak-anakku. Jangan ada hawaliqah itu. Dan jangan ada barabirah itu. Ya, kamu akan terlaknat selama-lamanya, bilang Nabi SAW. Ya. Nah, jika terlaknat, jika berlaku terlaknat ini, semakin lama semakin buruk keadaanmu. Ya. Bagaimana sifatnya, bagaimana keadaannya? Ulama yang memberi komentar kemudian mengatakan, semakin lama semakin buruk keadaanmu. Ya, kau bukan semakin bagus, tapi semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin buruk keadaanmu. Nah, ingatlah, ya, pesananku ini, jangan ada itu. Ya. Tidak kira bah, kau dalam keadaan apapun, jangan ada itu. Ya. Nah, kalau kau tidak puas hati, kau bincang elok-elok bah. Bukan kau perlu hawaliqah, bukan kau perlu barabirah ini. Jelas ya? Nah, ini nasihat ya, sebagai bukan terkait dengan pelajaran kita, tetapi ku sebutkan. Ya, mudah-mudahan memberi manfaat khususnya kepada kamu orang perempuan. Nah, yang laki-laki pula pun ada sifat-sifatnya. Jangan kamu orang main bawa aku laki-laki, aku hero. Nah, lagi teruk bagi kita, tahukah? Nah, nanti ku bacakan hadisnya. Okey, terus. Kosongkanlah hatimu daripada keinginan dan godaan duniawi, katanya. Ya. Jadi termasuk yang kita sebutkan tadi, kita riyadhahkan. Riyadhahkan hati kita. Hati perlu diriyadhah ya. Rohaniah perlu diriyadhah. Sama saja dengan jasmaniah. Jasmaniah kita, kalau perut buncit mau kasih kurus, nah perlu riyadhah juga kan? Kau jogging kah, kau senaman itu kah, senaman ini, aku pun tidak tahu mau sebut senaman. Aku pernah buat juga, 3 hari saja. Tidak boleh Pak. Kan? Jadi perut tetap buncit juga Pak. Kan? Nah, jasmaniah pun perlu kepada riyadhah. Sama saja rohaniah juga perlu kepada riyadhah. Nah, sekarang isu kita, ya kita kitab ini, kitab itu, semua kitab yang sedang kita bincang, langsung terkait dengan riyadhah saja, seolah-olah ya kan. Jadi, perlu riyadhahkan hati kita daripada apa? Keinginan-keinginan dan godaan duniawi. Nah, kita riyadhahkan hati kita supaya dunia, yang kita maksudkan dunia tadi ya,
Sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah jangan masuk di sini. Faham tak? Nah, orang perempuan tadi kita sebut tentang sikap ini ya. Nah, ini semua adalah sikap-sikap yang duniawi, secara langsung, duniawi. Nah, jangan sampai dia masuk di sini. Kalau masuk itu di sini, nah perempuan nanti jadi hawaliqah, nanti jadi barabirah, begitu. Ya kan? Nah, kalau kita orang lelaki, kalau masuk yang namanya dunia, ya, yang namanya yang kita sebut di teks kita tadi, ya, keinginan dunia kita. Nah, ini akan menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya aku tidak ingat, tapi menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kau kaki pancing, nah bukan salah pancing, tapi ianya akan menjadikan kau jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau kaki tahan burung, main burung, nah nantinya akan menjadikan kau jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kiaskan kepada hal yang lain. Faham tak? Nah. Faham tak, Faz? Ha? Dia bernasib baik kerana dia tidak mau jadi menantuku sudah. Kalau dia mau jadi menantuku, nah teruk aku cakap tentang dia. Sampai dia jadi bagus. Tahukah? Dia tidak mau jadi menantu, nah biarlah. Sikit-sikit sudahlah. Okey. Kerana katanya, ayatnya tadi ya, kosongkanlah hatimu daripada keinginan dan godaan duniawi. Nah, Walid belum habis ini. Tahukah kamu orang, dalam situasi Walid ini, keadaan Walid sini, pun masih ada keinginan duniawi, tahukah? Nah, sekarang aku tidak mau beli kapal lagi sudah. Aku berjaya menangkis, berserta dengan duit pun aku tidak ada, tahukah? Jadi aku tidak mau sudah kapal. Tapi keinginan duniawi lain masih ada. Tahukah? Ada saja. Tidak perlu aku cerita apa, tapi ada. Menikah? Kau jahat, wah. Siapa bilang menikah itu duniawi? Itulah kamu orang. Menikah kalau aku menikah, aku menyelamatkan orang baru masuk Islam, kan? Betul, Pak. Ya. Kan? Aku menyelamatkan Nikolai. Kan? Dia orang yang baru masuk Islam. Nah, kalau aku jadi menikah, kadang-kadang aku menyanyi saja, Pak. Menyanyi menikah ini bukan baru ini, bertahun-tahun sudah aku menyanyi saja. Nah, aku tidak akan menikah, Pak. Aku menyanyi saja, syok-syok saja, Pak. Okey, jadi godaan duniawi ini sebenarnya ada kepada sesiapapun, ya, kepada sesiapapun kita. Pastinya ada godaan duniawi itu. Melainkan kita sudah melangkah ke peringkat, kalau secara ilmunya disebut apa ya, melangkah ke melepasi muqarrabin. Dari segi maqamat, nah orang-orang yang melepasi muqarrabin, nah berarti selepas muqarrabin itu salihin ya. Nah orang-orang ini mungkin saja godaan duniawi itu terbatal darinya. Dia tidak ada godaan itu. Nah tapi orang-orang yang sebelum salihin itu, nah selalu atau sering saja terperangkap dengan godaan duniawi yang kita sebutkan tadi. Ya, nah itu. Jadi kita perlu berhati-hati di sana ya, perlu berhati-hati begitu. Okey. Kerana kamu akan dicabut daripadanya dalam waktu dekat. Allah. Maksud musannif ini, kerana kamu akan dicabut. Apa yang akan dicabut? Nyawamu. Dalam waktu terdekat. Allahu Akbar. Nah, kerana itu kosongkanlah hatimu daripada godaan duniawi. Daripada keinginan dan godaan duniawi. Kosongkan. Kenapa? Kerana kamu akan dicabut nyawamu daripadanya dalam waktu dekat. Dekat. Kerana yang dalam fahaman orang-orang kerohanian, yang paling dekat dengan kita adalah kematian, betul kan? Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ada hadis sahih tentang itu. Walaupun sifatnya adalah masih tergolong dalam fadail, masih tergolong dalam tazkirah. Nah, bilang Nabi SAW, malaikat maut sehari semalam, nah sehari semalam itu 24 jam ukuran kita kan?
melihat kita dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nyawa kita 70 kali. Satu hari satu malam, ya. Malaikat maut, ni hadisnya, versi hadisnya ada itu. 70 kali. Malaikat maut sehari semalam melihat kita dan meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan ku ambil nyawanya. Izinkan ku ambil nyawanya. Izinkan ku ambil nyawanya. Satu hari, satu malam dalam tempoh 24 jam, 70 kali. Sehingga, itu versi hadisnya, tersepak fulan bin fulan batu yang kecil sekira-kira tidak mencederakannya dan tidak menyakitkannya. Jalan-jalannya tersepak batu kecil saja. Tidak cedera, tidak sakit. Malaikat menghadap Allah sudah. Ya Allah, bolehkah aku ambil nyawanya? Ya Allah, bolehkah aku ambil nyawanya? Ya Allah, bolehkah aku ambil nyawanya? Begitu. 70 kali. Bayangkan bangkil bukan tersepak batu kecil. Dia tertusuk dengan duri sawit buat tangannya sampai bengkak-bengkak itu. Berapa kali malaikat minta mau ambil nyawanya? Faham tak? Ya, bayangkan, kau potong-potong bawang, tersikit luka tangan kau. Berapa kali malaikat minta mau ambil nyawa kau? Potong-potong bawang begitu kan, terkena sikit. Atau apa saja, terkena sikit. Kau kupas-kupas buah, labu air, mau buat sayur, kena sikit tangan kau. Tercucukkah, terhiriskah? Sikit saja. Malaikat maut minta sudah kepada Allah. Ya Allah, bolehkah aku ambil nyawa si Sofia ini? Ya Allah, bolehkah aku ambil nyawa si Lina ini? Ya Allah, bolehkah aku ambil nyawa si Fas ini? Ya Allah, bolehkah aku ambil nyawa si Zati ini? Begitu, Yang malaikat maut. Sama saja dengan Walid. Sakit saja belakangku kemarin dulu, pagi tadi ku demam teruk, aku rasa. Ya, sakit saja badan-badanku semua. Sampai sekarang aku rasa sakit. Malaikat tidak tahu berapa kali sudah minta. Ya Allah, bolehkah aku ambil nyawa orang tua ini, ya Allah? Allah bilang, nanti dulu. Paham tak? Berarti apa? Berarti kematian itu dekat dengan kita. Paham tak? Hanya saja Allah bilang apa? Ambillah nyawanya. Hanya itu saja kalimatnya. Ya. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut sudah. Macam mana bunyinya? Selain daripada kullu nafsin za'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datangnya ajalmu. Ajal itu satu sisi bahasanya adalah janji hidup mati antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil ajal. Bila datangnya ajal, la yastakhiruna sa'atan. Kau tidak boleh mentakhirkan, melambatkan walaupun satu saat. Dan kau tidak boleh mempercepatkannya walaupun satu saat. Itu letaknya di antara malakul maut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, ku izinkan kepadamu wahai malakul maut mengambil nyawa bangkil. Pulang bawa bangkil. Besok kita sembahyang jenazah saja. Bukan aku doakan begitu bangkil, kau jangan takut, Aku sebut contoh saja. Begitu juga atul. Kalau Allah Subhanahu wa taala ketika diminta malaikat, atul kan dia sakit, betul kan? Dia sakit, hatinya sakit, dengan peristiwa besar itu, begitu kan? Hatinya sakit, malaikat pun menghadap, ya Allah, bolehkah aku ambil nyawa atul? Allah SWT bilang, ambillah. Ketika itu atul, besok kami sembahyang jenazah kau saja. Kami tidak akan memandikan kau, bahkan yang perempuan-perempuan ini yang akan memandikan jenazah kau. Tahu tak? Sebab itu mati adalah hal yang terdekat. Sisi lain, mati adalah yakin. Ya. Macam mana bunyi ayatnya? Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Itu dalil Al-Qurannya. Buatlah ibadah kepada Allah SWT. Taat dan patuhlah kepada Allah SWT. Kalau kita bercakap bahasa orang-orang kerohanian, bertaslimlah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga datang kepadamu mati. Mati itulah keyakinan. Betul kan? Allahu Akbar. Jadi katanya, karena kamu akan dicabut daripadanya dalam waktu dekat. Dekat betul, betul dekat. Ya.
Allah, kita takut takut ketika nyawa kita dicabut, kita dalam keadaan tidak taat, tidak patuh dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah pelihara kita, Pak. Ya. Janganlah kamu memburu kesenangan hidup di dalamnya. Janganlah kamu memburu kesenangan hidup di dalamnya, ai dunia. Jadi apa maksudnya di situ? Jangan memburu kesenangan hidup di dalamnya. Dengan maksud, janganlah kita memburu mencari kemewahan tanpa menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Janganlah kita memburu mencari kesenangan tanpa menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kenapa dikatakan janganlah kamu memburu kesenangan hidup di dalamnya? Apakah kita tidak boleh hidup senang? Nah, bukan maksudnya tidak boleh hidup senang. Ya, maksudnya selama mana kita mencari untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lulus saja kan? Tetapi selama mana kita memikirkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya di situ tidak ada kesenangan. Paham enggak? Nah, itu maksudnya. Pada hakikatnya orang yang memikirkan hubungannya, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, nah di situ tidak ada kesenangan sebenarnya. Paham enggak? Nah, kesenangan bagaimana? Dia sentiasa memikirkan nanti bagaimana dihitung oleh Allah, nanti dihisap oleh Allah bagaimana, ya? Bagaimana dia mau berdepan dengan Allah. Itu kan? Nah, itu adalah keadaan-keadaan yang pada hakikatnya tidak senang. Paham enggak? Nah. Jadi kalau yang kita buru itu kesenangan, sisi lain mana ada kesenangan dengan hidup di dunia ini? Ya, nanti kita baca dalilnya, di bawah itu dalilnya. Jadi mana ada kesenangan dengan hidup di dunia ini? Mana ada? Ya, kesenangan itu berlaku apabila kita bersikap zuhud. Betul kan? Kita belajar sudah. Apabila kita bersikap memadai, nah itu. Sekiranya kita tidak bersikap zuhud atau memadai, nah, yang banyak pada kita itu belum tentu cukup. Ada triliun-triliun sudah. Bilion-bilion sudah. Dia masih mau lagi. Nah, sampai-sampai sanggup mengkhianati, menzalimi. Macam-macam lagi kan. Nah, itu. Nah, kenapa orang-orang yang kelihatannya kaya begitu hebat, tapi menzalimi orang saja. Menipu orang saja misalnya kan. Nah, Walid pernah diadukan oleh seorang. Bilang dia geran tanahnya, dia menyandar geran tanah. Bukan dia, ayahnya menyandar geran tanah kepada satu orang lawyer. Ya, kemudian apabila sampai tempoh mau tebus, lawyer ini pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, suruh tunggu begitu begini. Nah, sampai terlepas luput tarikhnya. Nah, ketika luput sudah tarikhnya, dia orang datang berjumpa dengan lawyer bilang sudah luput tarikh, Pak. Tanah ini milik lawyer sudah sekarang. Nah, sampai begitu sekali. Padahal dia kaya raya sudah lawyer itu. Ya. Paham enggak? Ya, itu contoh, Pak. Ya, Walid tidak menyebut siapa. Nah, ambil saja pengajarannya di sana. Contoh. Kaya sudah, rumah besar, bini besar, kereta besar, semua besar sudah, kaya raya. Tetapi kenapa dia perlu menzalimi orang lain? Nah, itu bukti. Tahukah? Ya, bukti mereka memburu kesenangan dunia sampai sanggup menzalimi, menipu dengan orang lain. Nah, itu yang salah. Nah, sekiranya kau mencari kesenangan dunia, kemudian kau menyalurkan, kau menghubungkan diri kau dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kesenangan duniamu, nah itu tidak apa. Perkara yang dibincangkan dalam konteks kerohanian, mana mungkin orang yang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala senang dengan memburu dunia? Mana mungkin? Ya, dalam keadaan mereka risau itu, risau ini, risau di hari mahsyar, risau di hadapan Allah, risau di dalam kubur dan sebagainya. Mana mungkin itu menyenangkan? Ya kan? Nah, karena mereka tidak senang itulah mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak senang dengan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, itulah mereka sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Paham tak? Nah. Jadi maka itulah nasihatnya, janganlah kamu memburu kesenangan hidup di dalamnya, ai dunia.
Karena ia tidak tersisa di tanganmu. Apa maksud ia tidak tersisa di tanganmu? Karena Allah tidak meletakkan dunia ini untuk kesenangan. Nah, begitu bahasa mudahnya. Ya. Karena ia dunia. Karena ia dunia. Tidak tersisa di tanganmu berarti tidak dapat dipegang. Kita tidak dapat memegangnya. Paham enggak? Nah. Jadi apakah ada orang yang memegang dunia di tangannya dan dia senang? Tidak ada, Pak. Ya, walaupun kita pada mata kita lihat oh orang itu kaya, senang dia. Nah, tidak, Pak. Itu mata kita. Tapi pada sisi Allah Subhanahu wa taala ya sama saja. Orang yang dunia berada di tangannya, dia menggenggamnya, ya, tapi dia juga berada dalam kepayahan-kepayahan tertentu yang menyebabkan mungkin saja tidak berkesempatan untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Walid lihat sudah, Walid pernah hidup di dunia orang kaya, keliling kaya semuanya. Rumah besar-besar, sekejap-sekejap renovate, sekejap-sekejap renovate. Pecah ini, renovate lagi. 3 bulan kemudian pecah, renovate lagi. Ketika renovate itu 30.000 sudah. Renovate lagi. Nah, sampai-sampai renovate itu saja dekat-dekat 100.000, 200.000. Nah, peminta sedekah tidak dibenarkan masuk. Nah, orang minta sedekah, awal-awal lagi dia tidak benarkan masuk sudah. Nah, apa artinya itu? Paham enggak? Nah, artinya, kekayaan yang mereka miliki, yang mereka ada, tidak menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Nah, sebab itu, Pak, asyik renovate rumah saja. Okey. Nah, itu maksudnya. Karena tidak tersisa di tanganmu. Ya, karena tidak tersisa dengan maksud yang boleh sebutkan tadi apa? Tidak akan memberi ketenangan kepadamu. Tidak akan memberi ketenangan kepadamu. Ya, kau mencari kesenangan dunia, ya kau cari kau dapat, tetapi tidak memberi ketenangan kepadamu sesungguhnya. Nah, Walid kenal bahawa orang kaya banyak juga meninggal sudah. Datuk sebut namanya tak baik. Meninggal sudah dia. Kaya dia. Nah, tetapi meninggalnya pun dalam keadaan yang sangat sadis. Meninggal di atas highway sorang-sorang diri. Ya. Ada istri, harta-harta sudah dimasukkan nama istri, diberi nama istri mengkhianatinya. Ya, macam-macam keadaan. Masya Allah. Ya. Tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Nah, sebab itu, karena ia, dunia tidak tersisa di tanganmu. Tidak tersisa, tidak akan memberi ketenangan kepadamu. Itu saja. Nah, melainkan apa yang kau miliki itu, kau hubungkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui infak, melalui sedekah, melalui kebajikan itu, kebajikan ini, nah itu saja. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah kita dirujukkan kepada hadis Nabi. Hadis ini sahih ya. Al-aisyu aishul akhirah, kata Nabi SAW. Maksudnya, kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya. Ya, kehidupan yang sebenarnya, itu ialah kehidupan akhirat. Bukan dunia. Nah, jadi maksud daripada hadis ini, nah kalau kau mau cari ketenangan, kebahagiaan, keseronokan, nah itu di akhirat kelak, bukan di dunia. Sebab itu dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW menyebut apa? Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kau bercucuk tanam. Ya, ladang. Dunia itu adalah mazra'ah. Mazra'ah artinya ladang. Ya, tempat kau bercucuk tanam kebajikan, kebaikan. Berarti tempat bersusah payah, begitu kan? Nah, dunia itu tempat bersusah payah. Dunia mazra'atul akhirah, ladang kepada akhirat. Nah, nanti di akhirat itu kau menuai hasilnya. Dan itulah kesenangan. Ya, jadi sejauh mana kita memahami hadis itu, nah mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu pengetahuan. Tetapi hakikatnya, nah seperti dinyatakan pada hadis ini, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar. Ya, kenapa dibilang kehidupan yang sebenar? Kekal selamanya kan? Yang disebutkan dengan kehidupan sebenar kerana berkekalan. Jadi kehidupan dunia ini mana ada yang berkekalan. Paling-paling tinggi umur kita 63. Lebih kira subsidi sudah. Ya kan? Nah, ada orang subsidi sampai 69, 70, 90, 100 pun ada. Nah, itu semua subsidi-subsidi saja. Nah, kalau subsidi itu dilakukan, dihubungkan dirinya dengan Allah SWT betul-betul, Masya Allah. Yang kita bimbangi, umur subsidi tapi masih lagi dalam keadaan yang tidak terhubung dengan Allah SWT. Nah, itu yang kita bimbangi kan. Nah, jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang diberikan Allah SWT ilmu dan memahami. Ya.
perkara-perkara yang dibincangkan secara kerohaniannya, yang kita bincangkan ini adalah secara kerohanian. Jadi bila sebut secara kerohanian, artinya perlu dipandang dengan rasa dan perasaan kita. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, kemudian kata musannif, pendekkanlah angan-anganmu. Wallahu a'lamu bishawab au kama qala. Ada soalan kah? Tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqimis shalah. Astaghfirullahal azim.